Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah. Kita mulai pertemuan pertama kita. Sebelum kita berjalan ke topik yang akan kita bahas, perkenalkan dahulu, saya Rama, boleh dipanggil Bapak, boleh dipanggil Mas, karena saya mungkin mempunyai pandangan yang melihat ini bukan hanya kaum muda saja, atau mungkin apa yang saya bicarakan nanti bermanfaat bagi semuanya. Oke, saya di sini akan mereview atau mengkaji tentang kitab Ta'lim Muta'alim, tapi dalam bahasa yang mungkin dikatakan tidak seperti pada umumnya di pondok pesantren, yaitu memaknai pegon atau kitab kuning. Tapi di sini saya mencoba untuk mereview langsung melalui terjemahan kitab Ta'lim Muta'alim tersebut. Sebelumnya, kitab Ta'lim Muta'alim itu kalau dilihat dari biografi sejarahnya, itu adalah kitab yang dikarang oleh Burhanuddin Al-Islam Al-Jazuli. Nah, beliau lahir di Afghanistan, yang mana kiprah beliau dalam lingkup agama itu sangatlah kental. Maka dari itu beliau menulis kitab ini dengan alasan bahwasannya santri ketika belajar atau ngaji itu ilmunya ada yang tidak bermanfaat atau tidak bisa dijalankan di kehidupan yang mendatang. Menurut pengarang kitab Ta'lim Muta'alim ini ada sebab-sebab yang menjadikan ilmu itu tidak bisa bermanfaat. Nah, di sini kitab Ta'lim Muta'alim membahas lingkupan tentang ababul ilmi, yaitu adab-adab untuk mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat. Kitab ini juga masyhur, dan yang tak paling masyhur untuk pegonnya itu dipublikasikan dari Pondok Pesantren Agung Nirboyo. Oke, yang pertama kita sudah di pendahuluan, yaitu kitab Ta'lim Muta'alim ini berisi 13 pasal, yang mana pasal-pasal ini nanti ada keutamaan mencari ilmu, ada ilmu-ilmu apa saja yang mungkin tidak boleh dipelajari, ada niat, ada cara memilih guru, memilih teman. Di sini adalah lingkupan tentang keilmuan. Oke, di pasal 1. Di pasal 1 ini menerangkan bahwasanya hakikat ilmu ini sangat penting bagi manusia, karena ilmu itu adalah keagungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, bukan untuk hewan atau makhluk yang lainnya. Hanya manusia yang wajib untuk menuntut ilmu. Seperti dawuh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana yang hadisnya sangat sahih, yaitu tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimati. Nah, menuntut ilmu itu wajib bagi perempuan maupun laki-laki yang hidup di dunia sampai nanti akhir hayatnya. Nah, di hadis ini menjelaskan bagaimana manusia itu sangat dianjurkan untuk menuntut ilmu. Ibarat saya di sini memiliki kertas dan memiliki kertas yang lainnya. Kertas ini kedua-duanya sama-sama kertas, tapi mereka akan berbeda nilainya ketika mempunyai keunggulan tersendiri. Sama-sama kertas, ketika ini dilipat, yang katakanlah ini uang, ketika dibuang ini dilebet, ketika dibuang maka yang akan dipilih adalah uangnya, kertas yang lebih bernilai. Itu hakikat ilmu bagi manusia. Jadi
ilmu itu semakin tinggi derajat manusia untuk mencarinya, maka semakin besar juga nilainya seseorang di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia lainnya. Mungkin gambaran tentang keilmuan seperti itu. Lanjut di bab pasal 1 ini yang sangat ditekankan yaitu belajar ilmu akhlak. Ilmu akhlak itu ilmu yang mempelajari tentang watak manusia, yang mana watak manusia ini harusnya sesuai tuntutan agama, tuntutan hukum negara, tuntutan hukum adat istiadat. Jadi akhlak ini adalah sesuatu yang harus dipelajari oleh manusia. Mungkin dalam lingkup pendidikan akademisi belum ada pendidikan akhlak secara menyeluruh, tapi di masyarakat pastinya tentu ada adat istiadat, etika sopan santun, berbakti kepada orang tua. Itu adalah hal-hal yang mengenai ilmu akhlak, itu harus dipelajari. Bukan hanya dipelajari tentang ilmu akademisi, namun juga ilmu akhlak ini sangat penting bagi kita. Terus ada ilmu yang fardhu kifayah dan ilmu yang haram dipelajari. Kok ada ya ilmu yang haram? Mungkin kita akan bertanya-tanya seperti itu. Tapi ada di dunia ini ilmu yang haram atau tidak boleh dipelajari. Kalau ilmu yang fardhu kifayah itu ada kategorinya. Kalau kita meliput dari dasar akademisi itu, kalau syaratnya ilmu yang boleh masuk dalam lingkupan pendidikan itu ada 5 syaratnya. Yang pertama, ilmu itu harus bersikap objektif. Objektif itu artinya dapat dilakukan oleh semua orang. Dapat dilakukan oleh semua orang, contohnya ilmu kedokteran. Ketika orang itu belajar menjadi dokter dan mereka dipelajari ilmu yang menganalisa tentang organ tubuh manusia, semua orang memiliki organ tubuh yang sama lah. Ilmu kedokteran itu adalah ilmu yang bersifat objektif. Begitu juga ilmu akademisi yang ada di sekolah lainnya. Yang kedua ada ilmu yang bersifat universal. Ilmu yang dapat bersifat universal itu artinya di semua daerah ilmu itu sama. Contohnya kalau di IPA kita mengibaratkan siklus hujan. Siklus hujan itu ada dari laut terus menguap menjadi awan. Itu ilmu yang bersifat universal, ada di semua daerah, karena di semua daerah pastinya ada hujan. Terus ada lagi ilmu yang sistematis. Ilmu itu runtut bisa dipelajari dengan step by step. Kalau misal ada matematika itu pertama kita belajar penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, itu semua bersumber dari hal-hal yang sistematis. Terus ada lagi ilmu yang bersifat itu harusnya rasional, yang masuk akal. Kalau ilmu yang tidak masuk akal pastinya tidak bisa diterima di lingkungan akademisi. Contoh ilmu santet. Ilmu santet kan tidak bisa untuk dipelajari karena mungkin kepercayaan santet pun juga tidak memiliki 4 kategori yang lainnya tadi, yaitu harus diterima semua orang. Mungkin di negara Indonesia diterima adanya ilmu santet, tapi tidak tahu kalau di negara lain seperti itu. Jadi dan ilmu yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, kayak ilmu tentang misal ada ilmu merampok, pastilah tidak diperbolehkan di dalam lingkungan akademik karena itu merugikan orang lain, karena juga melanggar sila-sila Pancasila yang berasas kemanusiaan seperti itu. Lalu di sini yang terakhir adalah definisi ilmu. Definisi ilmu ini menurut Abu Hanifah, ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang berguna, yang berbahaya bagi diri seseorang. Ilmu itu hanya untuk diamalkan, sedang mengamalkan di sini berarti meninggalkan orientasi demi akhirat. Maka seyogianya manusia jangan sampai lengah diri dari hal-hal yang bermanfaat dan berbahaya di dunia dan di akhirat. Nah, ilmu ini harusnya menjadi benteng bagi manusia untuk hidup
di dunia ini lebih baik, menuju jalan yang lurus, hingga nanti kelak ketika meninggal ilmu ini yang akan dibawa mati dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya bicarakan tadi bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.